Kuda Parasuta kembali berjalan menuju ke tempatnya. Saat itu ia mulai sadar. Ia teringat pada surat balasan Putri Tunggadewi kepada Bekel Gajah Mada. Dia paham apa yang dimaksudkan dengan menyesuaikan diri, mengendalikan diri. Aku harap kecerobohanmu sekarang tidak terulang lagi, Kuda Prasuta. Aku ingin kau sungguh-sungguh mau mendengarkan kata-kataku. Aku mohon maaf, Kakang. Aku telah terpancing dengan suasana ini. Mudah-mudahan saja dua orang prajurit tadi tidak menaruh curiga terhadap kita. Mereka mabuk, Kakang. Daya ingatannya pasti melemah. Baiklah. Sekarang kau boleh kembali ke tempatmu. Ingat pesanku tadi. Iya, Kakang. Oh ya, nanti malam aku akan menemui lagi Kakang Aryatada. Jika kau ingin menemui aku tidak ada di tempatku. Malam harinya, Bekel Gajah Mada kembali menemui Aryatada untuk terus berbincang-bincang soal situasi negeri Majapahit. Apalagi setelah Perang Lamajang dan kemungkinan yang akan terjadi setelah Ramapati menjadi Pati Hamangkubumi nanti. Malam itu, sejarah sedang berjalan. Sebuah sejarah sedang terukir. Mari Adi Bekel Gajah Mada. Terima kasih Kakang Aryatada. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Ada keraguan yang mendalam di matamu terhadap negeri Majapahit tadi. Iya, benar Kakang. Beberapa hari lagi Ramapati akan diangkat menjadi Patih Hamangkubumi. Ramapati akan mendapatkan puncak harapannya selama ini, Kakang. Lantas apa yang membuat kau menjadi begitu takut dan ragu-ragu? Aku takut Prabu Jayanegara semakin tidak mempunyai kuku dan taring lagi. Benar, Adi Bekel Gajah Mada. Keraguan yang ada di hatimu itu sama seperti apa yang aku bayangkan. Seperti yang sudah aku ceritakan kepadamu, aku sangat menyesal dengan kepemimpinan Prabu Jayanegara. Beliau sama sekali tidak mewarisi cara kepemimpinan dan sikap Ramandanya. Beliau tidak memiliki keluhuran budi seperti yang dimiliki Ramandanya, almarhum Prabu Kartarajasa Jayawardana. Apalagi sekarang tercium bau tidak sedap. Prabu Jayanegara maunya hanya bersenang-senang saja. Sering main perempuan. Mengendalikan hawa nafsunya sendiri saja tidak bisa. Bagaimana dia bisa mengendalikan negeri Majapahit yang begini besar dan luas? Dan Ramapati orang yang paling pandai menggunakan kesempatan. Ramapati tahu apa yang dibutuhkan sang Prabu. Dan ia juga tahu apa yang harus ia berikan. Bahkan untuk memberikan perempuan sekalipun. Iya, itu sudah menjadi sifat dan sikap Ramapati yang pintar mencari muka. Dan oleh karena itu, bagi Prabu Jayanegara, bawahan yang baik adalah bawahan yang bisa memenuhi kebutuhan dan mengerti keadaan atasannya. Oleh karena itu, Ramapati itu adalah bawahan yang paling baik dan paling taat di mata sang Prabu Jayanegara. Nah, akibatnya, kadang-kadang pikiran Prabu Jayanegara dan pikiran Ramapati lebih cepat pikiran Ramapati berjalan. Apa yang dilakukan atau dibutuhkan Prabu Jayanegara, Ramapati sudah menyiapkan semuanya. Aku lihat hal ini berjalan dan berlangsung terus-menerus. Prabu Jayanegara semakin senang dengan sikap Ramapati. Semakin lama, semakin sering hal itu terjadi. Prabu Jayanegara semakin keenakan. Tanpa Prabu sadari, beliau sudah tidak mempunyai gagasan serta pikirannya sendiri untuk mengatur negeri ini. Karena semuanya sudah disediakan oleh Ramapati. Kalau begini keadaannya,
Siapakah sebenarnya yang memerintah, yang memimpin di negeri ini? Kalau suatu hubungan kerja sudah didasari oleh sikap balas budi, maka hasilnya akan berantakan. Dan tentunya dalam hal memberi usul maupun saran kepada Prabu Jayanegara, sudah pasti Ramapati menyelipkan juga kepentingan-kepentingan pribadi Adipegel. Iya, itu sudah pasti, Kakang. Nah, keadaan ini tidak disadari oleh Prabu Jayanegara. Lalu bagaimana kira-kira situasi bumi Majapahit nantinya setelah Ramapati menjadi Patih Hamangkubumi, Kakang? Aku tidak tahu mulai dari mana aku berpikir soal itu. Sekarang kau pikir saja sendiri, Di. Sebelum Ramapati menjadi Patih Hamangkubumi, situasi sudah seperti ini. Nah, bagaimana nanti setelah dia menjadi Patih Hamangkubumi? Iya, Kang. Ramapati semakin berkuasa, sedangkan Prabu Jayanegara semakin betah duduk di kursi kerajaan. Jarak dengan rakyatnya semakin jauh, semakin lebar. Makanya Prabu Jayanegara tidak pernah tahu kesulitan rakyatnya. Dengan diangkatnya menjadi Patih Hamangkubumi, berarti dia akan menjadi anggota Dewan Sabta Prabu. Apalagi 7 orang yang akan diangkat menjadi pengalasan Wineh Suka adalah juga anak buahnya. Pasti seluruhnya mendukung Ramapati. Iya, kau benar Adipegel Gajah Mada. Jadi lengkap sudah harapan Ramapati. Iya, Ramapati memang pintar mencari muka dan menjilat hati Prabu Jayanegara. Kepada Gusti Prabu, ia selalu memberikan saran-saran dengan kata-kata manis. Ya, ini hanya usul atau saran hamba Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu setuju, silahkan. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Tetapi kalau ke bawah, kepada rakyat, bicaranya, ini adalah kehendak Gusti Prabu. Iya, aku tidak tahu mau dibawa kemana negeri ini oleh Ramapati dan anak-anak buahnya. Tapi apa, Kang? Aku jadi punya pikiran lain, Adi. Pikiran lain? Apa itu, Kang? Sifat dan sikap yang ada pada Ramapati itu juga ada pada anak buahnya. Mereka sama-sama punya sifat cari muka dan penjilat. Sekarang, kalau sifat-sifat itu bertemu dengan kekuatan yang sama, maka akan sering terjadi benturan-benturan. Tapi menurut pengamatanku, Kang, Ramapati dan anak buahnya itu cukup baik dan akrab. Itu karena anak buahnya masih belum mempunyai hak apa-apa. Tetapi nanti, Di, setelah mereka diangkat menjadi pengalasan Wineh Suka, sedikitnya mereka punya hak dan kewajiban yang patut mendapat perhitungan juga, Di. Kau tahu, Adipegel Gajah Mada, hak pengalasan Wineh Suka antara lain bebas keluar masuk istana dan bisa langsung menemui Sang Prabu jika ada sesuatu yang mendesak. Nah, bagi yang mempunyai sifat cari muka dan penjilat, mereka akan menjadi saingan Ramapati. Mereka akan saling menggunakan kekuasaan dan haknya untuk saling memakan. Kang, apa akan sebegitu parahkah keadaannya? Iya. Begitulah kalau sebuah negeri dipimpin oleh seorang yang tidak menguasai ilmu rajaniti, yaitu ilmu tata pemerintahan. Apakah Kakang Aryatada menguasai ilmu rajaniti itu? Aku tidak begitu ahli atau pandai dalam ilmu rajaniti itu. Aku hanya memperhatikan orang-orang yang berhasil memimpin sebuah negeri. Dan aku mencoba mendalami ilmu yang dipakai orang-orang itu. Lalu aku mulai mencoba merumuskannya sendiri. Menurutku seorang pemimpin adalah abdi negeri. Ia bekerja untuk rakyatnya, bukan sebaliknya. Oleh karena itu,
Apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya, dia wajib mengetahui. Dan pemberian yang paling baik adalah pemberian yang memang menjadi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat akan sungguh-sungguh menerima sesuatu kalau yang ia terima juga adalah ia butuhkan. Nah, hal ini juga pernah dilakukan oleh almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Beliau dekat sekali dengan rakyatnya. Jadi dia tahu apa kebutuhan rakyatnya. Bersikap adil terhadap semua orang, terhadap seluruh rakyat, sehingga tidak ada bawahan yang bersikap cari muka atau menjilat. Hidupnya adalah untuk kesejahteraan negeri Majapahit. Dengan memajukan negeri Majapahit, berarti juga memajukan dirinya sendiri, memajukan keluarga dan kerabat istana, serta juga memajukan seluruh rakyat dan bawahannya. Aku kagum sekali denganmu, Kang. Rupanya Kakang mempunyai pengetahuan Raja Niti begitu dalam. Namun Kakang tidak mau menonjolkan diri, selalu merendahkan diri. Aku bangga dengan sikapmu itu, Kang. Aku juga senang kalau kau masih mau menghargai aku, Adi Bekel. Aku ini sudah tua, tenagaku semakin lemah. Aku ingin apa yang ku ketahui tentang ilmu Raja Niti kuturunkan kepada orang yang mempunyai keluhuran budi, sikap pengabdian yang tinggi, sehingga suatu saat kelak jika aku mangkat, ilmu yang kumiliki itu tidak musnah begitu saja, tetapi ada yang melanjutkan terus demi kemajuan negeri Majapahit ini. Iya, aku bersedia dan siap menerima itu, Kang. Kalau Kakang menghendaki, sungguh, Kang, aku bersedia. Adi, hari sudah semakin larut. Nanti kita lanjutkan pembicaraan kita pada kesempatan yang lain. Istana akan mengadakan upacara pengangkatan Patih Hamengkubumi dan pengalasan Winesuka. Seluruh kerajaan Majapahit akan diundang. Keamanan istana dijaga begitu ketat. Sebaiknya kau pulang jangan terlalu larut. Itu sangat mencurigakan, Di. Baiklah, Kang. Kalau begitu, aku pamit sekarang. Kembalilah dengan hati-hati, Adi. Pembicaraan panjang telah berlangsung. Setitik ilmu Raja Niti telah menetes. Bekel Gajah Mada pulang. Ia tidak tahu kalau ada sesosok wajah menantinya keluar dari tempat Arya Tadah. Sosok yang mengenakan pakaian serba hitam itu mengikuti jejak Bekel Gajah Mada dari jarak sekitar 7 depa. Setelah ia yakin Bekel Gajah Mada sudah kembali ke tempatnya, ia kembali menuju tempat Arya Tadah. Rupanya Arya Tadah yang dicarinya. Ia terus berjalan dengan hati-hati. Wajahnya tidak nampak jelas karena ditutupi oleh cadar hitam. Ketika dia sampai di depan pintu dan ingin mendobraknya, sebuah bayangan berkelebat secepat kilat menyerangnya. Orang bercadar hitam itu terkejut sambil menangkap serangan yang datangnya tidak diduga. Serangan balik yang dihunjamkan oleh orang bercadar hitam dengan susah payah ditahan oleh laki-laki dengan ikat kepala berwarna merah. Laki-laki itu menduga orang bercadar hitam bukan prajurit biasa. Laki-laki tegap itu terpaksa mengeluarkan kemahiran silatnya yang dia miliki. Tunggu! Siapa kau? Mau ikut campur urusanku? Aku yang harus tahu. Siapa kau? Mengapa kau datang secara sembunyi-sembunyi? Itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu juga. Kalau aku ingin menahanmu dan mengusir kau dari tempat ini. Lebih baik kau pergi dari tempat ini sebelum aku membunuhmu. Akan kuhadapi kau di mana dan kapan saja. Karena aku terlanjur berhadapan denganmu. Kau memang layak kubungkam. Ayo, cabut juga pedangmu. Mari kita bertarung. Lebih baik aku mati daripada tugasku ini gagal di tanganmu. Orang seperti kau memang layak kubunuh. Dua
orang itu bertarung tanpa sebab yang jelas. Berkali-kali mata pedang orang bercadar hitam itu mengancam nyawa laki-laki tegap. Namun laki-laki itu menunduk dan menangkis dengan cepat. Matanya merah, naluri membunuhnya memuncak. Dia menyerang dengan gencar. Dengan lompatan sambil memutar badan, laki-laki tegap itu berhasil merobek bahu bagian belakang orang bercadar hitam. Dia jatuh tersungkur, pedangnya terpental jauh. Laki-laki tegap itu cepat-cepat membalikkan badannya dan menghampiri orang bercadar hitam itu. Ilmu silatmu memang hebat. Tapi sayang, tidak kau gunakan secara tepat. Ampun. Orang seperti kau ini tidak ada gunanya hidup. Kalaupun hidup hanya akan merugikan orang lain. Untuk apa kau datang menemui Kakang Aryatada dengan sembunyi-sembunyi? Ampun. Daripada aku buka mulut, lebih baik bunuhlah aku. Memang kau patut aku bunuh sebelum kau membunuh orang lain. Tunggu! Ayo, lekas bunuhlah aku. Percuma aku hidup kalau aku gagal menjalankan tugasku. Ayo. Apa tugasmu? Dan siapa yang menyuruh kau melakukan ini semuanya? Maafkan aku, Eyang. Aku disuruh. Iya, siapa yang menyuruhmu? Cepat katakan, atau kupaksa kau untuk buka mulut dengan parangku ini. Sabar, Kuda Prasuta. Sabar. Ayo, katakanlah, siapa yang menyuruhmu melakukan ini semuanya? Ramapati. Untuk membunuhku? Tidak, Eyang. Lalu untuk apa? Hah? Aku disuruh untuk memaksa Eyang mengubah dan menghapus salah satu hak-hak pengalasan Winusuka di antara beberapa hak yang ada, yaitu hak bebas keluar masuk istana dan hak bisa menemui langsung Sang Prabu jika ada sesuatu yang mendesak. Sekarang pergilah kau dari tempat ini secepatnya dan katakan pada Ramapati, ia harus tunduk pada peraturan. Peraturan ini bukan aku yang membuatnya. Peraturan ini sudah ada sejak negeri ini ada. Nah, sekarang pergilah kau. Baik, Eyang. Baik. Ampunkan aku, Eyang. Benar dugaanku. Ramapati takut mendapat saingan dari anak buahnya sendiri. Belum apa-apa dia sudah mulai mau berlaku licik. Bagaimana nanti setelah dia menjadi Patih Hamangkubumi? Kemana bumi Majapahit ini akan dibawanya? Aryatada menjelaskan peranan ilmu Raja Niti, ilmu tentang tata pemerintahan. Bekal Gajah Mada kagum kepada sosok tua, seorang tokoh yang secara samar-samar memperlihatkan kepandaiannya itu. Sementara itu, seluruh rakyat kerajaan Majapahit disibukkan oleh persiapan-persiapan untuk menyambut sebuah upacara besar, yaitu upacara pengangkatan seorang Patih Hamangkubumi yang baru menggantikan Nambi. Setelah beberapa saat lamanya, kedudukan Patih Hamangkubumi lowong. Maka tidak lama lagi sudah ada yang menduduki jabatan itu. Benar, Sogol. Aku pun tahu. Makanya seluruh rakyat kerajaan diperintahkan untuk ikut menyambutnya. Ya, seperti sekarang ini, kita membersihkan jalan yang akan dilalui para rombongan yang akan menghadiri upacara pengukuhan Gusti Patih Hamangkubumi itu. Nah, dengan pengangkatan dan pengukuhan Gusti Patih Hamangkubumi itu, aku punya harapan-harapan baru. Harapan apa, Sogol? Begini. Harapanku semoga Gusti Patih Hamangkubumi yang baru itu membawa angin baru pula. Seperti kita sebagai orang kecil ini bisa mengenyam tata pemerintahan baru. Misalnya pajak diturunkan. Oh iya, aku pun demikian, Kol. Maksudku semoga beliau tahu kehendak dan kemauan rakyat, tahu kebutuhan rakyat, memiliki sikawelasan terhadap rakyat. Jangan mementingkan diri sendiri, apalagi menindas rakyat, menghisap tetes keringat rakyat, mengecup tetes darah rakyat. Pokoknya jangan sampai bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, sehingga beliau akan memiliki nafas kepemimpinan.
Ing ngarso sung tulodo, ing madya mbangun karso, tut wuri handayani. Iya, dan memiliki sifat hanggandar beni rakyat. Dengan begitu, beliau mencintai rakyat, jujur terhadap rakyat, memiliki sih kawelasan terhadap rakyat. Iya. Apa yang kita ungkapkan ini merupakan suara hati kita sebagai rakyat yang selalu siap digerakkan untuk membangun bidang jasmaniah maupun rohaniah. Tapi ingat Sogol, ingat. Yang mengangkat dan mengukuhkan jabatan Pati Hamangkubumi itu bukanlah rakyat, melainkan Sri Paduka. Iya, aku tahu. Sri Paduka Prabu Jayanegara yang akan mengangkat serta mengukuhkan jabatan Pati Hamangkubumi itu. Iya. Tetapi apakah tidak boleh kita mengungkapkan harapan-harapan yang baik dan membangun? Wah, orang-orang dari mana itu datang kemari dengan menaiki kuda-kuda yang gagah itu? Walah, prajurit Majapahit. Waduh. Wah, celaka Kang. Celaka ini. Bukan main. Apa kerja kalian ngobrol, ha? Lihat, pekerjaan kalian belum ada hasilnya. Jalan protokol ini harus bersih dan rapi. Tapi kenapa di sana sini masih banyak tumpukan sampah? Dan rumput-rumput liar masih kau biarkan tumbuh liar. Aduh, ampun Tuan, ampun. Ampun. Hamba sudah beberapa hari ini bekerja tak henti-hentinya membersihkan jalan protokol ini, Tuan. Tetapi Tuan lihat sendiri, jalan protokol ini panjang dan lebar. Dan banyak tumbuhan liar yang tumbuh dengan seenaknya, menutupi sebagian badan jalan protokol ini. Iya. Sehingga Tuan, walaupun dikerahkan rakyat dari beberapa kampung, tidak mungkin pekerjaan ini cepat selesai, Tuan. Jelas tidak akan cepat selesai kalau cara kerjamu ngobrol begitu. Ampun Tuan, ampun. Hamba ini sedang menikmati waktu istirahat, Tuan. Apa salahnya kami berbincang-bincang dengan teman? Dan lihat sendiri, Tuan, yang lainnya pun sedang menikmati waktu istirahat. Tapi mereka sudah mulai kerja, Tuan. Iya, baiklah. Kami mulai bekerja. Iya, Tuan. Kami akan mulai memeras keringat. Jangan ngomong seenakmu sendiri, ya. Nih, lihat. Aduh. Ampun, Tuan. Hamba tidak bermaksud melawan. Aduh, Tuan. Kasihanilah hamba, Tuan. Cepat mendekat kemari. Iya, Tuan. Iya. Dengar. Iya, Tuan. Ayo. Bagaimana sikap tanganmu menghadap prajurit, ha? Iya, Tuan. Hamba lupa. Nah, gitu. Aku tidak suka ada orang yang kupanggil menghadapku dengan tangan di pinggang, tahu? Tahu, Tuan. Habis pinggang ini, Tuan, terasa pegal sekali. Jadi maaf, secara tidak sadar saya memegangi pinggang saya ini. Aku tidak mau tahu. Yang penting, pekerjaan ini harus cepat selesai. Karena tidak lama lagi, jalan protokol ini akan dilalui para rombongan bupati, adipati, wedana, akuwu, dan kepala desa. Mereka akan menghadiri upacara pengangkatan dan pengukuhan Gusti Pati Hamangkubumi, yaitu Tuan Gusti Ramapati. Hamba tahu, Tuan. Nah, sekarang bekerjalah lebih giat. Aku akan pergi. Baik, Tuan, baik. Menikmati waktu istirahat. Tahu-tahu prajurit pengawas datang. Kesal aku. Kol. Apa yang diomongkan tadi, ha? Kang, agar kita bekerja lebih giat lagi. Karena jalan ini tidak lama lagi akan dilalui para rombongan yang akan menghadiri pengangkatan dan pengukuhan Mapati Hamangkubumi yang baru. Lalu siapa yang akan diangkat menjadi Mapati Hamangkubumi yang baru? Kalau tidak salah dengar, iya, Kang, Tuan Gusti Ramapati. Tuan Gusti Ramapati? Ya, iya. Itu kalau aku tidak salah dengar loh. Nah, untuk itu, ayo
Mari kita buktikan. Persiapan-persiapan untuk menyambut upacara pengangkatan dan pengukuhan Mapati Hamangkubumi berlangsung terus. Di semua pintu keluar masuk desa, kampung, dibangun gapura dengan hiasan berwarna-warni. Berwarna-warni umbul-umbul dipasang sampai ke pelosok desa. Balai Paseban Agung sebagai tempat upacara, suasananya lebih indah dan semarak. 7 orang kepercayaan Gusti Ramapati melaporkan bahwa segala persiapan untuk menyambut pengangkatan dan pengukuhan Mapati Hamangkubumi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Gusti Pati, hamba melaporkan bahwa seluruh kegiatan persiapan upacara pengangkatan Mapati Hamangkubumi sudah beres. Bagus. Lalu kira-kira bagaimana suasana rakyat? Apakah semuanya sudah siap? Hamba sudah menyebar undangan ke para bupati, para adipati, para wedana, para akuwu, dan para kepala desa. Dan mereka sanggup mengerahkan rakyat untuk menghadiri upacara tersebut, Gusti. Iya. Itu yang ku kehendaki. Agar mereka tahu secara langsung siapa yang menjabat kedudukan Mapati Hamangkubumi. Iya. Hamba kira mereka akan menyambut dengan penuh semarak. Sesuai dengan suasana jalan-jalan yang akan mereka lewati. Indah, semarak, dan mengagumkan. Di setiap pintu keluar masuk desa, dibangun gapura. Umbul-umbul berwarna-warni menghiasi sepanjang jalan. Ya, pokoknya jalan bersih rapi, indah, dan semarak. Lalu Gusti Pati, hamba sudah mempersiapkan serombongan gadis-gadis cantik yang bertugas sebagai penerima tamu, sinoman, dan kalau perlu menghibur para tamu undangan, Gusti. Iya. Aduh. Apakah sudah kau latih, Rawedeng? Itu soal mudah, Gusti. Pasti. Ya. Karena serombongan gadis tersebut adalah gadis-gadis pilihan. Iya. Maksud hamba, Gusti. Hamba pilih dari para gadis yang sudah biasa bertugas sebagai penerima tamu atau sinoman. Maka mereka tinggal mengarahkan saja. Sudah berjalan dengan sendirinya. Iya. Lalu apakah mereka berasal dari seluruh wilayah kerajaan? Benar, Gusti Pati. Mereka gadis-gadis pilihan sebagai wakil-wakil dari kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit. Aku puas dengan cara kerjamu, Rawedeng. Pasti Gusti Prabu Jayanegara akan puas. Gusti Prabu semakin percaya cara kerja kita. Dan aku yakin pekerjaan seperti ini tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan. Gusti, hamba sebagai penanggung jawab mengatur dan menghias Balai Paseban Agung. Juga sudah hamba laksanakan sesuai dengan perintah Gusti Pati. Bagus. Panggung sudah hamba dirikan, mimbar pelantikan sudah hamba siapkan, tempat duduk para undangan sudah hamba atur, tempat berdiri jajaran-jajaran pasukan sudah hamba tata. Masing-masing hamba pilah-pilah dengan tali pemisah, sehingga mereka tidak akan terjadi sentuhan atau singgungan, apalagi berebut tempat. Iya. Lalu arena rakyat. Hamba penanggung jawabnya, Gusti Pati. Bagus. Hamba memang sudah atur sedemikian rupa, sehingga halaman Balai Paseban Agung dapat menampung seluruh rakyat yang hadir, betapapun berdesak-desakan. Iya. Mereka sudah hamba beri batas kuat dengan batangan bambu, sesuai dengan asal desa masing-masing, sehingga keamanan tanggung terjamin. Bagus. Lalu mengenai pengawasan keamanan seluruhnya, siapa? Hamba juga sudah siap, Gusti. Ya. Untuk menjaga keamanan dalam Balai Paseban Agung, hamba siapkan 1 regu pasukan panah. Bagus. Pasukan panah yang dimaksud untuk menjaga kemungkinan terjadi keributan lalu melarikan diri. Iya. Nah, mereka yang melarikan diri itu tugas regu pasukan panah yang akan menanganinya. Juga untuk mengatasi keributan tersebut, hamba siapkan 1 regu pasukan bela diri. Selain itu, regu pasukan bela diri tersebut akan mengatasi tangan-tangan jahil, Gusti. Iya. Bagus. Tugas menjaga keamanan ini sangat penting. Oleh karena itu, aku menekankan agar keamanan ini merupakan tanggung jawab kalian. Dan setiap saat harus
diwaspadai. Ya? Benar, Gusti Pati. Hamba siap membantu. Dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, hamba sudah mempersiapkan 1 regu telik sandi. 1 regu telik sandi ini akan hamba sebar di antara atau di tengah-tengah kerumunan rakyat. Mereka akan hamba beri pakaian seperti rakyat, sehingga rakyat yang akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah sebelumnya. Bahkan suara rakyat yang tidak puas pun akan langsung didengar oleh pasukan telik sandi. Apakah kau sudah yakin ada rakyat yang kurang puas? Hamba harap jangan sampai ada, Gusti Pati. Tapi siapa tahu, dari mereka ada yang kena hasutan dari pihak-pihak yang tidak senang. Ya, sebetulnya aku sudah lama membaca hati rakyat, Rakuti. Aku melihat dengan mata kepala sendiri dan mendengar suara mereka sendiri bahwa mereka sangat mendukung pengangkatanku sebagai Mapati Hamangkubumi. Dan kukira yang perlu diwaspadai adalah para pejabat. Ya. Hamba kira itu tidak perlu, Gusti Pati. Toh kartu mereka ada di tangan Gusti Pati. Dan Gusti Pati sudah langsung mengetahui seluk-beluk kehidupan mereka. Bahkan latar belakang, asal-usul mereka pun Gusti Pati sudah paham satu persatu. Memang, aku sudah paham siapa mereka. Tapi ingat Rakuti, dalamnya laut dapat diduga, tapi dalamnya hati siapa tahu kan? Ya, kalau begitu hamba akan menyebar telik sandi tersebut. Bagus. Berada di antara para undangan dan para pejabat. Dan mereka akan memakai pakaian seperti halnya tamu undang maupun pejabat. Ya, bagus. Dan laksanakan dengan hati-hati. Sebab kalau mereka tahu bahwa di antara mereka ada seorang telik sandi, jelas mereka akan tersinggung. Tapi Gusti Pati kan dapat berbuat apa saja kepada mereka. Bahkan kalau mereka terang-terangan menentang Gusti Pati, maka mereka akan langsung tahu apa akibat yang akan mereka terima. Ya, tapi dalam hal ini aku tidak ingin gegabah, Rakuti. Selain itu, bagaimana tanggung jawab keamanan di luar Balai Paseban Agung? Keamanan di luar Balai Paseban Agung jelas tidak menjadi masalah, Gusti Pati. Ratusan prajurit sudah hamba perintahkan siap jaga dan siap siaga. Siap jaga dan siap siaga pertama, antara lain mereka harus waspada dan siap senjata kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Ya. Siap jaga dan siap siaga kedua, antara lain hamba perintahkan untuk waspada dan cabut senjata apabila jelas ada musuh yang mau membahayakan. Nah, siap jaga dan siap siaga yang ketiga, antara lain mereka harus waspada dan senjata boleh digunakan kalau sudah jelas ada huru-hara dan musuh yang mengancam, Gusti. Iya. Baik. Apa ada yang masih ingin kalian laporkan? Ada, Gusti Pati. Apa itu? Hamba sebagai tabib, hamba siap menjalankan tugas mengenai keselamatan, kesehatan, dan pengobatan. Apabila ada sesuatu yang dialami Sang Prabu, para ibu pendamping Sang Prabu, Gusti Pati, para pejabat, para tamu undangan, dan lain-lainnya. Hamba siapkan beberapa tabib untuk siap mengobatinya. Hamba sudah siapkan pula beberapa jenis ramuan siap pakai, Gusti Pati. Ya, bagus. Aku benar-benar puas dengan laporan serta cara kerja kalian. Ini sebagai bukti pula bahwa kalian pantas menyandang jabatan di kerajaan ini yang bekerja langsung di bawah Sang Prabu. Maka pantaslah kita pekikan, hidup Prabu Jayanegara, hidup Mapati Hamangkubumi, hidup Majapahit. Hidup Prabu Jayanegara, hidup Mapati Hamangkubumi, hidup Majapahit. Rupa-rupanya di luar Balai Paseban Agung ada yang menanggapi secara lain, Gusti Pati. Ya, benar. Aku dengar sayup-sayup suara pedang beradu. Coba, awasi dan selidiki mereka. Apakah di luar Balai Paseban Agung ini sedang terjadi sesuatu? Baik, Gusti Pati.
mengenai siasat pengamanan pengukuhan Mapati Hamangkubumi, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh pertarungan dengan pedang. Rasemi dengan sigap dan cekatan memburu ke arah suara itu. Sekarang baru tahu kau. Kau tidak dapat melewatiku. Ada apa prajurit? Oh, Tuan Rasemi. Hamba telah melumpuhkan orang ini, Tuan. Orang ini tidak tahu diri. Dia tidak mau mengerti apa yang hamba katakan. Orang ini dungu dan ingin mati konyol, Tuan. Iya, kenapa? Sudah hamba katakan bahwa dia tidak boleh masuk di Balai Paseban Agung. Tetapi dia ngotot, malah marah-marah dan mencabut pedang. Nah, lalu hamba berusaha meladeni, Tuan. Semula hamba mengalah agar jangan sampai timbul korban. Tetapi dia malah mendesak terus dengan beberapa sabetan pedang. Dalam keadaan terjepit itu, hamba ambil sikap membela diri, Tuan. Daripada hamba didahului, maka hamba mendahului. Dalam pertarungan seru, hamba lebih unggul dan dapat melumpuhkan orang ini. Bagus itu. Berarti kau telah melaksanakan sebagian tugasmu dengan baik. Karena tugasmu nanti akan lebih berat lagi, prajurit, yaitu mengamankan bagian luar Balai Paseban Agung. Ya, hamba merasa lebih siap sekarang ini, Tuan. Dan tunjukkan kesiapanmu itu, prajurit. Dalam tugas-tugas berat nanti kau harus tunjukkan semua itu. Karena dalam upacara pengangkatan Mapati Hamangkubumi nanti akan hadir beribu-ribu orang. Semua orang yang hadir harus kau waspadai. Nah, untuk itu para prajurit penjaga kawasan luar Balai Paseban Agung harus siaga, waspada, hati-hati dan tegas. Nah, kalau ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan, langsung ditanya apa maksudnya. Kalau dia melawan, langsung ringkus, dan kalau perlu, langsung masukkan tahanan. Kami selaku petugas akan selalu siap siaga, Tuan. Waspada, hati-hati, dan tegas. Hari yang telah ditentukan dalam pengangkatan dan pengukuhan Mapati Hamangkubumi semakin dekat. Undangan sudah disebar, bahkan wara-wara pengerahan masyarakat dilakukan sampai ke pelosok-pelosok desa. Wara-wara. Sekali lagi, wara-wara. Wara-wara ini berasal dari Balai Agung Paseban Majapahit. Ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Kerajaan Majapahit bahwa pengangkatan dan pengukuhan Gusti Ramapati menjadi Mapati Hamangkubumi tinggal 2 hari lagi akan dilaksanakan. Untuk itu, para rakyat seluruh Kerajaan Majapahit diminta hadir. Datanglah dan saksikanlah. Sekali lagi, datanglah dan saksikan seorang pejabat Kerajaan Majapahit, yaitu Gusti Ramapati, akan mengemban tugas sebagai Mapati Hamangkubumi yang baru. Adapun tempat upacara diselenggarakan di Balai Paseban Agung. Sekali lagi, di Balai Paseban Agung. Selain itu, kita akan menyaksikan pengangkatan 7 orang pengalasan Winesuka. 7 orang yang terdiri dari Rasemi, Rakuti, Raudeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Mereka merupakan 7 orang pejabat kerajaan di bawah langsung Sang Prabu. Mari, ayo, datanglah dan saksikanlah sebuah peristiwa besar sepanjang sejarah di dalam Kerajaan Majapahit yang tercinta ini. Dengan catatan, bagi mereka yang terlambat tidak boleh masuk tanpa terkecuali. Ayo, datang tepat pada waktunya. Hadirilah, datanglah dan saksikanlah. Ki Sutra, bangun Ki. Ada apa? Ada wara-wara Ki. Pagi-pagi belum pada bangun, sudah ada wara-wara. Apa ada kerja bakti? Bukan Ki, wara-wara dari istana kerajaan.
Oh, penurunan pajak bumi. Mending wara-wara penurunan pajak bumi. Lah, wara-wara tentang apa? Di Balai Paseban Agung ada sebuah peristiwa besar katanya, yaitu pengangkatan dan pengukuhan Mapati Hamangkubumi yang baru, Ki. Nah, seluruh rakyat kerajaan ini diundang untuk menghadirinya. Tapi kenapa wara-wara undangan untuk menghadiri upacara pengangkatan Mapati Hamangkubumi dilakukan pagi-pagi sekali? Supaya rakyat bisa dengar semuanya, Ki. Kalau siang hari kan penduduk sudah menyebar, entah ke ladang, ke sawah, ke kebun, ke luar desa. Nah, pagi hari kan mereka belum berangkat. Iya, memang Nyai. Wah, pengangkatan Mapati Hamangkubumi yang baru. Wah, semoga beliau memberi harapan-harapan baru pula. Kita sebagai rakyat kecil semakin diperhatikan kekuatannya. Misalnya pajak bumi diturunkan. Ya, semua orang mengharapkan begitu, Ki. Makanya nanti Aki datang menyaksikan upacara pengangkatan itu, Ki. Siapa tahu setelah pengangkatan dilangsungkan, Mapati Hamangkubumi yang baru itu langsung mengadakan gebrakan baru. Iya. Tetapi untuk hadir ke sana, rasa-rasanya kok berat. Loh, kenapa, Ki? Ya, aku ini kan sudah tua, sudah lanjut usia. Aku sudah tidak kuat berjalan jauh. Apalagi di sana nanti pasti berdesak-desakan. Aku takut jatuh pingsan. Dan lagi orang tua itu kan maunya mendengarkan saja. Maksudku, aku bisa bertanya langsung kepada orang-orang yang telah menghadiri upacara tersebut. Jadi tinggal enaknya. Loh, mau apa lagi? Orang tua itu sudah banyak makan asam garam. Orang tua itu sudah bernas. Orang tua itu sudah menjadi. Orang tua itu sudah banyak mengenyam pahit getirnya kehidupan. Maka untuk apa bersusah payah hanya untuk menyaksikan sebuah upacara yang kurang bermanfaat? Kau jangan sembarang ngomong, Ki. Kalau bicaramu ini didengar seorang prajurit, bisa-bisa kau diseret dan dimasukkan di dalam tahanan. Aku tidak takut, Nyai. Karena kita kan punya hak untuk tidak hadir. Hak-hak seseorang itu harus dihormati dan dijunjung tinggi. Di Sutra, penduduk Majapahit yang tergolong sesepuh desa mengungkapkan isi hatinya berkaitan dengan wara-wara pengukuhan Mapati Hamangkubumi yang baru. Sementara itu, sehari sebelum upacara pengukuhan, Ramapati yang biasanya berhati tegar nampak gusar. Nyai Ramapati berusaha menenangkannya. Kenapa, Kang? Sedari tadi kuperhatikan nampak gelisah dan gusar. Hatiku tidak tenang, Nyai. Hati ini sudah kutenangkan, tetapi tetap berontak. Sepertinya aku sudah tidak bisa menguasai suara hatiku. Padahal suara hati itu adalah pencerminan suatu niat, tekad, dan tanggung jawab, Nyai. Apakah kau merasa berat menduduki jabatan Mapati Hamangkubumi itu? Oh, siapa bilang berat, Nyai? Aku siap dan aku bangga bisa menduduki jabatan itu. Tetapi aku juga merasa bulu kuduku ini berdiri, Nyai. Apabila aku ingat ada orang yang mengincar jabatan itu. Ya, tapi jabatan itu adalah anugerah Dewata. Dan kukira tidak sembarang orang yang akan dianugerahi jabatan Mapati Hamangkubumi itu. Maka hendaknya kau bersyukur dan bersujud
kepada Sang Dewata atas anugerah yang dilimpahkan kepadamu itu. Dan semoga tidak ada aral melintang dalam menjalankan tugasmu. Setiap saat aku memang sudah bersyukur kepada Sang Dewata, Nyai. Dan aku pun sudah mengucapkan terima kasih kepada Gusti Prabu yang telah memberi jabatan di pundakku dan melupakan tanggung jawabku. Nah, dengan begitu kau akan menjadi kuat dan memiliki tekad serta semangat yang membara dalam menjalankan tugas nanti. Benar, Nyi. Kalau soal dalam menjalankan tugas aku tidak khawatir. Sebab di sekelilingku sudah kutaruh orang-orang kepercayaanku. Tapi aku sering dihantui musuh dalam selimut. Nah, musuh dalam selimut itu yang aku belum melihat, Nyai. Ya, asalkan kau menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Kukira tidak jadi soal mengenai musuh dalam selimut itu. Ini berarti kau dituntut untuk menerjemahkan dalam tugas sehari-hari yang kau jalankan. Jujur terhadap rakyat, membela kepentingan rakyat, berani berkorban demi rakyat, dan menjadi panutan rakyat, serta tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Dan kepada atasan, hormat dan patuh, serta duduk pada kewenangan jabatan yang dipercayakan. Itu aku tahu. Kau tidak perlu mengajariku, Nyai. Bukannya aku bermaksud mengajarimu, tetapi aku bermaksud membuka hatimu yang gusar itu, agar kau tenang. Bagaikan samudra yang tidak digoyang riak gelombang sekecil apapun. Nah, dengan begitu, kau akan bisa melangkah ke jalan yang mulus. Baik. Kita tinggalkan sejenak Sang Ramapati yang sedang berusaha menenangkan hatinya dan mempersiapkan diri untuk menyambut pengangkatan dan pengukuhan dirinya sebagai Mapati Hamangkubumi. Sementara itu siang itu pula, Bekal Gajah Mada datang menemui Aryatada. Adi Mada, ayo silakan. Ada wigati apa ini? Siang-siang begini datang kemari. Sebelumnya, aku minta maaf terlebih dahulu, Kang. Kalau kedatanganku ini mengganggu Kakang Tanda. Oh, tidak. Kebetulan aku sedang duduk-duduk di serambi ini. Ya, jadi tidak ada kesibukan apapun. Kalau begitu, terima kasih, Kang. Tapi, mari masuk pondok saja, agar tidak ada orang yang mengetahui kedatanganmu. Mari, Kang. Kira-kira ada wigati apa ini, Adi? Begini, Kang. Tinggal sehari lagi, upacara pengangkatan Gusti Pati menjadi Mahapati Hamangkubumi. Dan aku lihat, segala persiapan telah matang dan mantap. Keamanannya pun sampai saat ini terkendali. Maksudku, sampai saat ini tidak ada hal-hal yang mengganggu ketertiban maupun keamanan. Iya, aku pun melihatnya sendiri, Di. Gusti Pati memang mengerahkan semua prajurit untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Itu bagus, agar jangan sampai timbul huru-hara, apalagi terjadi pertumpahan darah. Karena kalau sampai terjadi begitu, aku yakin banyak yang dicurigai dan ditangkap. Nah, keamanan diri Adi Mada sendiri tentu akan terganggu. Jadi keamanan yang mantap dan terkendali itu akan menguntungkan kita, Kang? Iya, betul, Di. Dan yang ingin kutanyakan kepada Kakang, bagaimana sikap kita dalam upacara itu, Kang? Hadir. Kita hadir dan memberi semangat. Kalau para hadirin tepuk tangan, kita juga ikut tepuk tangan. Kalau hadirin berdiri, kita pun ikut berdiri. Demikian pula hadirin duduk, kita pun ikut duduk.
Pokoknya kita sedapat mungkin mengikuti keadaan, Di. Jangan sampai mencurigakan. Bersikap lain dari yang lainnya, Di. Dan kalau tidak salah dengar, Kakang Tada sendiri akan bertugas membacakan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh para pejabat baru itu. Iya, Gusti Prabu memang telah menghubungiku. Aku senang dan bangga menerima tugas tersebut. Ini sebagai bukti bahwa Gusti Prabu mempercayaiku. Nah, apakah ada hal-hal yang wigati lainnya, Di? Belum ada, Kang. Kalau ada, nanti aku akan menghadap Kakang Tada lagi. Dan kuucapkan terima kasih atas petunjuk yang harus aku lakukan dalam upacara tersebut. Baik. Aku tidak bermaksud mengusirmu. Tapi lebih baik kau kuharap cepat pulang, Di. Agar tidak ada orang tahu kedatanganmu kemari. Oh iya, baik. Terima kasih, Kang. Maaf Gusti Pati, hamba yang datang. Ada apa malam-malam kau datang kemari? Ada hal yang penting akan hamba sampaikan kepada Gusti. Apa? Sewaktu hamba berkeliling sambil memeriksa Balai Paseban Agung, hamba menemukan sebilah pedang tepat di Siti Hinggil, Gusti. Siapa yang berani meletakkan dan memasang pedang di Siti Hinggil? Hamba tidak tahu, Gusti. Pasti ada yang memasang jebakan. Rayuyu, usut sampai tuntas. Baik, Gusti Pati. Sang Ramapati tersentak ketika mendengar laporan Rayuyu bahwa di Sitinggil, Balai Paseban Agung, ditemukan sebilah pedang. Malam itu juga, Sang Ramapati memerintahkan Rayuyu untuk mengusutnya sampai tuntas. Prajurit, siapa yang berani meletakkan sebilah pedang di Siti Hinggil ini? Hamba tidak tahu, Tuan. Tidak tahu. Lalu apa artinya kau ditugaskan menjaga Balai Paseban Agung ini? Tidur ya? Hamba tidak tidur, Tuan. Sungguh, barang sekejap pun hamba belum memejamkan mata. Tapi kenapa kau sampai kecolongan ada orang yang memasang pedang di Balai Siti Hinggil? Tidak tahu? Kau pergi ya? Pergi kemana, Tuan? Toh, segala kebutuhan bagi prajurit penjaga sudah dicukupi. Makan minum sudah disediakan. Masa pergi cari makan, minum? Iya, tapi kenapa kau teledor? Kenapa? Hamba tidak teledor, Tuan. Lalu? Mungkin teman lain yang teledor. Tapi keamanan di sini adalah merupakan tanggung jawabmu, tahu? Hamba tahu, Tuan. Tanggung jawab hamba. Coba, amati sebilah pedang ini. Amati. Waduh, ini jelas pedang milik prajurit, Tuan. Iya, hamba ingat, Tuan. Sebelum ayam jago berkokok tadi, ada seorang prajurit yang duduk-duduk di pinggir Balai Sitinggil. Mungkin prajurit itu si pemilik pedang ini, Tuan. Siapa nama prajurit itu? Siapa? Kalau tidak salah, prajurit Mataur, Tuan. Panggil dia kemari, cepat. Baik, Tuan, baik. Ampun, Tuan. Ampun. Sungguh, pedang itu adalah milik hamba. Hamba lupa meletakkannya, Tuan. Prajurit Mataur ini benar-benar ngawur. Kau teledor, Mataur. Kau tidak tahu aturan. Kau tahu apa risiko yang akan kau terima? Ya, tahu, Tuan. Tapi hamba jangan dihukum. Senjata pedang itu adalah nyawamu. Tahu? Nah, kalau kau menyadari bahwa senjata itu adalah nyawamu, seharusnya kemanapun kamu pergi, harus tetap disandang. Tahu? Jangan sampai lupa. Jangan sampai teledor. Hamba tahu, Tuan. Nah, Mataur, karena keteledoranmu ini, maka mulai hari ini, kau harus masuk lubang hukuman selama 3 hari 3 malam. Lalu, bagaimana tugas hamba, Tuan? Masih banyak prajurit lain yang lebih bertanggung jawab dan lebih bisa diandalkan. Prajurit Mataur dengan menundukkan wajah dalam-dalam
dikawal 2 orang prajurit lainnya memasuki lubang hukuman. Malam bergeser perlahan-lahan. Berbarengan dengan itu pula, penduduk dari berbagai pelosok kerajaan Majapahit berbondong-bondong menuju Balai Paseban Agung. Karena malam masih gelap, di antara mereka adalah menggunakan penerangan obor dari daun kelapa dan oncor dari minyak jarak. Ki, lihat, orang-orang sudah berangkat ke Balai Paseban Agung. Sedangkan kau kok malah enak-enak? Biar mereka berangkat duluan. Kau ini kan mengomando orang, Ki. Aku sudah mewakilkan Ki Jumpi, Nyai. Dia yang akan mengawal rakyatku dari wilayahku. Apa kata mereka, Ki? Kau sebagai Demang tidak bertanggung jawab dan tidak mau bekerja. Sedangkan wakilmu kerja keras. Aku masih banyak urusan, Nyai. Aku akan melihat dulu persawahan yang kering itu dan tanaman padi yang hampir mati. Kalau tidak kurawat, bisa-bisa kita tidak panen. Iya, tapi kau harus mendahulukan undangan dari Balai Paseban Agung itu, Ki. Kalau kau datang terlambat, kau akan kena cacian dan makian. Apakah kau tidak malu? Semuanya sibuk, Nyai. Tidak akan sempat mencaci atau memaki orang. Dan lagi, aku datang terlambat pun tidak akan kentara. Toh di sana berjejal-jejal orang banyak. Sehingga aku tinggal menelusup di antara mereka. Nah, tidak ketahuan, Nyai. Hari semakin pagi, Balai Paseban Agung penuh sesak bagaikan lautan manusia. Seorang protokol istana maju ke depan. Perhatian. Hadirin harap tenang. Sebentar lagi pasukan kerajaan akan memasuki Balai Paseban Agung ini. Untuk itu, para hadirin silakan memberi jalan. Pasukan yang akan memasuki Balai Paseban Agung ini, pertama adalah pasukan pengawal kerajaan. Lihat, mereka sudah memasuki pintu gerbang. Pasukan pengawal kerajaan ini bertugas mengawali paduka raja, permaisuri, dan anggota keluarga kerajaan. Mereka taat dan patuh terhadap perintah raja, punya disiplin tinggi dan pengabdian tinggi. Lihat, mereka nampak gagah, tampan, bagaikan burung Raja Wali sedang menerkam mangsanya. Pasukan yang berada di belakangnya adalah pasukan pedang. Mereka memiliki keahlian dalam memainkan pedang. Mereka tidak gentar menghadapi lawan atau musuh dalam keadaan bagaimanapun. Mereka berjanji sehidup semati dengan pedang yang di tangannya, setia kepada Sri Paduka Raja dan para pejabat kerajaan lainnya. Selanjutnya, pasukan panah. Mereka memiliki keahlian membidik sasaran. Anak panah di tangan, itu berarti musuh akan dibuatnya lari tunggang langgang. Tidak takut dalam keadaan terjepit dan tidak gentar menghadapi musuh di tempat manapun. Entah itu di puncak bukit, di pucuk pohon, bagi mereka tidak merupakan masalah. Berikutnya adalah pasukan bela diri. Pasukan bela diri ini memiliki keahlian meringankan tubuh tanpa senjata. Mereka berani menghadapi musuh yang bersenjata sekalipun. Mereka pun menguasai jurus-jurus silat tinggi. Maka musuh sulit untuk menghadapi mereka, karena sekali-sekali mereka bisa menghilang. Protokol kerajaan masih mengumumkan beberapa pasukan lainnya, seperti pasukan tombak, pasukan berkuda, pasukan silat, pasukan tameng. Suasana Balai Paseban Agung semakin semarak. Hadir dalam upacara itu para bupati, para adipati dari kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit seperti Jenggala, Wengker, Kahuripan, Daha, Blambangan, dan lain-lain. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.